Berjumpa lagi dengan saya, Mas Akang Atok. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang beberapa keluhan-keluhan yang saya lihat baik di WA, di media sosial yang lain terkait diterapkannya study from home. Sehingga saya lihat banyak adik-adik kelas saya itu mengeluh, ini kuliah kok tugas terus. Nah, ini malah kita jadi smackdown malah dan sebagainya. Nah, jadi berhari-hari itu pikiran kita disibukkan dengan tugas dan tugas. Nah, sehingga saya menjadi tertarik ini membuat perbedaan-perbedaan apa itu sih sebenarnya penugasan dan apa itu e-learning. Ya, sekarang itu kan orang sudah mulai terbiasa dengan e-learning ya, atau pembelajaran daring. Jadi di sini saya akan mengulas tentang apa perbedaan pembelajaran daring dengan model penugasan, sehingga ini dapat menjadi sedikit wawasan bagi adik-adik saya yang sedang dilanda beberapa tugas-tugas mata kuliah yang bejibun ya. Satu, pertama terkait pembelajaran daring atau pembelajaran online. Pertama, kita kembali ke definisi bahwa pembelajaran yakni proses cara bagaimana peserta didik atau pendidik dengan adanya sumber belajar itu terjadi proses belajar, atau bisa jadi dimaknai sebagai proses interaksi antara peserta didik dan pendidik di dalam proses belajar mengajar. Nah, berangkat dari situ maka terdapat beberapa jenis media yang bisa digunakan. Kalau sebelum adanya daring itu kan ada yang pakai papan tulis, pakai laptop, pakai PowerPoint, atau pakai, kalau di beberapa kelas eksakta ya banyak nge-lab, banyak melakukan uji coba, terus praktek-praktek dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pertemuan fisik ketika kuliah ya, pembelajaran ya, itu kan artinya ada guru menyampaikan sesuatu kepada mahasiswa. Pada pertemuan itu materi-materi apa saja yang sedang dibahas. Nah, awal itu bisa 75-25. Artinya yang 75 itu dosennya, 25 partisipasi mahasiswanya. Berlanjut lagi menjadi 50-50. 50 dari dosennya, 50 dari mahasiswanya berpartisipasi. Ada yang menerapkan 75 dari mahasiswanya, 25 dari dosennya. Nah, ini beberapa yang penting adalah bagaimana mahasiswa memperoleh pembelajaran dari setiap pertemuan yang diberikan berdasarkan RPS atau rencana program atau rencana perkuliahan semester, rencana perkuliahan semester. Sehingga di situ kan sudah ada kontrak ya, kontrak pembelajaran. Pertemuan 1 bahas apa, pertemuan 2, pertemuan 3 sampai pertemuan ke-16 itu nanti kan di situ sudah ada per pertemuan nanti akan membahas seperti apa. Nah, itu cara yang fisik. Nah, sekarang diterapkan adanya daring. Nah, sehingga tinggal memindahkan cara-cara kuliah itu dengan cara yang daring. Satu, karena sekarang sudah ada laptop, bisa pakai laptop.
sudah ada HP bisa pakai HP. Banyak aplikasi yang bisa digunakan. Ada e-learning ya, e-learning dari kampus itu bisa digunakan, yang beberapa kampus sudah menerapkan itu. Kedua, ada Google Classroom, ada yang pakai Schoology, ada yang pakai Skype, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai WA, ada yang pakai Facebook, ada yang pakai YouTube, dan beberapa jenis daring yang lainnya. Nah, dari sini yang menjadi titik tekan adalah pembelajaran daring, yaitu penyampaian mata kuliah, penyampaian perkuliahan per pertemuan itu disampaikan kepada mahasiswa, maka di situ dosen atau pengajar yang memulai duluan. Tentu bisa membagikan materinya, memberikan penjelasan, kemudian diberikan kepada mahasiswa. Lah, cara-cara ini biasanya untuk melihat bagaimana interaksi dengan mahasiswa, biar tahu antara mahasiswa ini aktif enggak, mahasiswa ini serius belajar enggak. Lah, itu biasanya pakai yang model meeting, bisa pakai Zoom salah satunya ya, yang kemudian bisa melihat satu dengan yang lain sehingga pembelajarannya bisa disampaikan di situ. Ada lagi yang model diskusi. Nah, di Google Classroom itu biasanya bisa di model diskusi, sehingga misal dosen menyampaikan materinya, terus kemudian di situ ada timbal balik, nanggepi, bertanya dan sebagainya, kemudian terjadi diskusi panjang di situ. Nah, itu salah satunya begitu. Nah, ini banyak, atau kemudian bisa membagikan, kita membuat video di YouTube, terus kemudian suruh mempelajari mahasiswa, ada yang kurang dimengerti, lah nanti di situ bisa ditanyakan, kemudian dosennya menanggapi kembali. Nah, ada juga yang menerapkan penugasan. Nah, ini yang menjadi momok bagi mahasiswa, karena kebanyakan kalau saya melihat curhatan beberapa adik-adik mahasiswa itu banyak penugasan, itu artinya kurangnya interaksi antara dosen dengan mahasiswa di dalam pembelajaran itu. Karena kalau kita lihat sebenarnya banyak media-media yang bisa digunakan untuk berinteraksi antara dosen dengan mahasiswa. Toh juga ini selama study from home ini kan dosen dengan mahasiswa jarang bertemu. Nah, sesekali waktu kan kita perlu menyapa, menanyakan kabar, menanyakan kondisinya, melihat bagaimana kemampuan mahasiswa ketika berinteraksi, bagaimana pola-pola mahasiswa yang digunakan di dalam berdiskusi dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya kan bisa menjadi momen itu lah. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, sebenarnya ini sampling aja sih, sebenarnya sampling aja beberapa mahasiswa, tidak semua mahasiswanya mendapatkan tugas yang begitu banyak ya. Sehingga dari sini sebenarnya pertandanya adalah kurangnya interaksi. Dengan banyaknya tugas, otomatis kurangnya interaksi antara dosen dengan mahasiswa, sehingga yang lebih banyak bekerja adalah mahasiswa, sehingga mahasiswa harus berusaha semaksimal mungkin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen, sehingga dosen tinggal tinggal mengoreksi, selesai, tinggal dinilai. Nah, di situ yang kurang adalah bagaimana melihat ekspresinya mahasiswa, melihat komunikasinya mahasiswa, riuhnya diskusi, keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dan sebagainya, itu kan tidak didapat.
kekurangannya yaitu sehingga pikiran mahasiswa itu menjadi pusing, sehingga mereka malah tertarik belajar tatap muka saja di kelas, karena ketika tatap muka di kelas ternyata juga tidak banyak tugas. Nah, justru dengan diterapkannya online, diterapkannya daring, malah mereka terbebani begitu besar, karena semuanya dilimpahkan ke, hampir pembelajaran itu dilimpahkan ke mahasiswa, silakan ini dikerjakan, nanti dikumpulkan pada tanggal sekian, nanti saya nilainya silahkan dilihatlah. Ini kan kadang juga tidak pas kalau kita melihat pada definisi pembelajaran tadi. Ini saya sambil ngeteh dulu ya. Nah, ini menarik karena ini menjadi tantangan ya, menjadi tantangan bersama baik pendidik maupun peserta didik. Karena satu, setidaknya untuk menjamin bahwa dalam proses perkuliahan itu kan salah satunya ditandai bagaimana satu melatih critical thinking, melatih daya kritis mahasiswa, satu ya tanda-tandanya itu. Kemudian mereka memperoleh materi perkuliahan, melatih kepekaan, sehingga yang menjadi catatan saya sebenarnya begini, yang salah satu menjadi pembeda kenapa kita agak perlu mengurangi model sifat-sifat penugasan. Satu, dalam kondisi tertentu, misal begini, dengan adanya kita berdiskusi, maka di situ kita agak memaksa mahasiswa untuk mau berpikir dalam kondisi saat itu juga. Nah, sehingga misal saya contohkan, mengapa kita perlu berpikir, misalnya kenapa materi ini penting, kenapa materi-materi ini perlu kita bahas. Nah, maka seketika itu kalau mudah diskusi ya mereka harus menjawab. Nah, bedanya dengan penugasan, mereka harus berpikir dalam jangka waktu tertentu. Misal penugasan dalam waktu 1 minggu, ya 1 minggu itu mereka menulis, merancang, oh ini yang pas apa ya, ini yang pas apa ya, ya tulis terus kemudian dikumpulkan. Nah, di sini kan ada perbedaan, sehingga melatih mahasiswa berpikir pada kondisi yang bisa jadi terdesak, sehingga mereka terbiasa untuk berpikir, oh ini menjadi begini, oh ini jawabannya begini. Nah, kalau salah kan nanti langsung diingatkan oleh dosennya. Nah, sehingga di situ mereka tahu, oh salahnya di sini, yang kurang di sini ditambahilah. Di situ kan itu nilai plusnya. Kenapa? Kalau menurut saya ya agak perlu mengurangi model-model penugasan, karena disitulah gaya-gaya berpikir perlu dilatih di situ. Memang nilai plusnya penugasan adalah mereka terbiasa menulis, satu ya, mereka nilai plusnya adalah terbiasa menulis, terbiasa dengan tugas yang agak berat, itu mereka terbiasa. Nah, di sini sebenarnya titik tekannya. Nah, dari penjelasan tadi maka dapat disimpulkan 2 hal. Satu namanya pembelajaran online, dan satu penugasan online, atau sebutannya e-learning dan e-assignment. Nah, bagi adik-adik sekalian, apakah dalam beberapa hari ini selama study from home ini kalian melaksanakan e-learning atau melaksanakan e-assignment? Nah, silahkan dilihat pada masing-masing penugasannya, pembelajarannya. Oke, kita sambung pada pertemuan berikutnya. See you.